Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Inaika Samawati dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental pada anak dan remaja bersama partner saya. Silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatika. Saya guru BK di MA Nurul Huda Merang, Warumpring, Pemalang. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, baik. Jadi ya Bu, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental dan apakah kesehatan mental itu penting pada anak dan remaja? Ya, menurut saya, kesehatan mental itu kondisi di mana individu itu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi pada dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup baik normal pada berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan kesehatan mental itu memang sangat-sangat penting bagi seorang remaja. Apabila mereka tidak mempunyai kesehatan mental yang baik, jadi dalam kehidupannya nanti mereka tidak imbang. Ya, imbang di sini berarti mereka apa? Mereka tidak berpikir secara realistis, mereka tidak bisa apa itu eh, menyelesaikan permasalahan dalam dirinya sendiri. Itu seperti itu kalau menurut saya. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada anak dan remaja itu apa sih Bu? Faktornya itu ya satu paling utama kan di dalam keluarga. Berarti kalau di dalam keluarga itu ya berarti pola asuh orang tua terhadap anaknya, ya itu sangat berpengaruh sekali pada kesehatan mental seorang anak atau seorang remaja. Itu nomor satu. Dan mungkin ya mereka pernah mengalami pengalaman yang membuat mereka trauma sampai sekarang. Itu juga berpengaruh pada kesehatan mental seorang remaja. Ya, yang ketiga, kondisi lingkungan. Apabila mereka eh, istilahnya tinggal di lingkungan yang memberikan sisi positif pada mereka, memberikan motivasi, memberikan istilahnya agar mereka itu maju, itu juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Tapi ketika mereka tinggal di lingkungan yang tidak baik, istilahnya malah terjadi kayak pembulian atau terjadi istilahnya membuat remaja itu tidak maju, membuat remaja itu merasa tertekan, itu juga sangat berpengaruh. Itu ya. Dan ekspektasi yang terlalu tinggi itu, semisal orang tua itu terlalu menekan anaknya harus ranking satu, ranking apa dua, ranking tiga, kayak gitu ya. Padahal secara kemampuan anaknya mungkin mereka tidak bisa untuk mencapai itu dan terlalu mengekang apa anaknya tidak boleh main, mereka harus selalu belajar. Padahal lingkungan eh, sekitar sekolah, lingkungan pertemanan itu juga mempengaruhi kesehatan mental mereka gitu. Dan persaingan sosial persaingan sosial ya di dunia yang semakin kompetitif ini mereka istilahnya di apa ya dituntut untuk mereka menjadi unggul itu secara akademik ya itu mungkin padahal mungkin banyak anak yang secara akademik
tidak unggul, tapi mereka dituntut untuk unggul. Akhirnya apa? Jadilah pergeseran kesehatan mental mereka. Itu. Selanjutnya, bagaimana cara mendukung teman atau keluarga yang sedang menghadapi masalah kesehatan mental? Oh, itu yang pertama mungkin ya, pendekatan secara tulus. Ya, kalau pendekatan kita secara tulus, mungkin mereka akan terbuka ketika mereka mengalami permasalahan yang sangat rumit dalam hidupnya. Kita datang, tapi dengan secara tulus kita ingin membantu mereka. Itu ya, itu mungkin satu. Terus, jangan memaksa ketika mereka tidak mau bercerita atau tidak mau mengungkapkan permasalahan dalam dirinya. Kita tidak boleh memaksa untuk mereka bercerita. Biarkan mereka bercerita dengan sendirinya, mengalir apa adanya. Itu ya. Pelajari kondisi masalah mental yang diderita teman kita atau orang terdekat kita, ya, agar kita apa tahu. Kalau kita tidak tahu masalah mentalnya, nanti kita salah dalam melangkah atau membantu mereka. Ya, yang keempat, dengarkan mereka dengan pikiran terbuka. Ya, jangan berarti kita tidak boleh mengecat apa permasalahan mereka. Berarti kita harus selalu bisa mendengarkan dengan baik, jadi pendengar yang baik, ya, karena mereka membutuhkan itu. Berarti kita juga harus menjadi seorang pendengar yang baik. Cari dukungan untuk diri kita sendiri, ya. Berarti dalam artian kita juga butuh istilahnya apa? Bantuan dari orang lain atau dukungan dari orang lain untuk membantu teman kita. Tidak semua apa yang kita eh, mereka ceritakan kita bisa mencari solusinya, tapi terkadang teman kita atau keluarga kita atau orang tua kita juga bisa menjadi partner kita dalam membantu teman kita yang mengalami kesehatan mental gitu. Terus rencanakan penanganan secara krisis, ya. Berarti apabila sudah terlalu istilahnya eh, tidak bisa kita tidak bisa membantu mereka, tidak terbantu dengan apa yang kita lakukan, berarti kita perlu istilahnya penanganan yang lebih khusus, barangkali perlu ke psikolog atau ke psikiater. Kita harus tahu kayak gitu kan, tidak semua kesehatan mental itu ada tahapannya, ya, mungkin ada yang ringan, sedang, atau berat kayak gitu. Mungkin kalau kesehatan mentalnya itu terjadi secara berat, berarti kita perlu istilahnya bantuan dari psikolog atau psikiater gitu. Menurut Ibu, apakah eh, menurut Ibu pernah mengalami atau menemukan hal tentang kesehatan mental tersebut dan bagaimana cara menanganinya? Oh ya, berarti kalau terjadi pada diri saya, mungkin setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya apa itu kesehatan mentalnya istilahnya terganggu kayak gitu ya. Ketika kita terlalu tekanan pembelajaran atau tekanan dalam keluarga atau tekanan dalam lingkungan sekitar kita, itu kan juga mempengaruhi kesehatan mental. Setiap orang pasti pernah mengalaminya, tingkatannya ada yang ringan, sedang, atau berat gitu ya. Dan rata-rata remaja atau anak sekolah itu banyak yang mengalami istilahnya gangguan kesehatan mentalnya. Ya contohnya ya, banyak sekali mereka orang tuanya yang sangat berekspektasi tinggi terhadap anaknya, padahal kemampuan anaknya tidak terlalu istilahnya menonjol dalam hal pelajaran, tapi kadang orang tua menuntut mereka untuk ranking satu atau berprestasi dalam hal akademik. Padahal bakat dan minat anak itu beda-beda. Ada yang berbakat dalam hal bidang pendidikan, pelajaran, ada yang berbakat dalam olahraga gitu. Tapi kadang orang tua tidak mau melihat istilahnya apa ya, potensi yang dimiliki seorang anak, ya. Apalagi di Alianur Huda, ya. Rata-rata sumber SDM dari istilahnya orang tua atau wali murid itu kan beda-beda, ya. Maksudnya dalam artian rata-rata mereka itu
bukan dari kalangan yang istilahnya apa seorang guru, tapi kan hanya satu dua orang wali murid yang memang istilahnya kayak guru, kayak polisi itu kan ada, tapi kan rata-rata mereka dari sumber SDM yang istilahnya menengah lah, menengah ya, menengah ke bawah gitu. Jadi mungkin pola asuh atau pola parenting mereka itu mengikuti orang tua dulu mereka kayak gitu. Ya akhirnya kan dalam istilahnya penanganan ke anaknya sendiri itu juga ya bisa dilihat nggak seperti orang-orang tua sekarang yang memang punya pengalaman yang lebih kayak gitu. Ya akhirnya rata-rata mereka pun terjadi terganggulah kesehatan mentalnya, dan rata-rata apa ya, perpisahan orang tua juga mempengaruhi kesehatan mental anak-anak. Kan rata-rata sini di Alia sendiri itu ya, rata-rata banyak orang tua yang sudah bisa katakanlah broken home. Jadi untuk kesikap atau ke tingkah laku anak-anaknya pun kan berbeda ya dengan orang tua yang utuh kayak gitu. Ibu bagaimana cara menangani anak yang mengalami kesehatan mental, ya tapi dia tuh udah nggak mempunyai kepercayaan kepada orang gitu loh Bu. Menurut Ibu itu Oh, berarti sebenarnya ya itu kembali lagi bagaimana kita pendekatannya yang secara tulus ya gitu. Kalau memang mereka kan tahu ya, orang itu kan tahu kalau pendekatan mereka mendekati seseorang itu kan kalau memang benar-benar teman atau sahabat, teman dan sahabat itu kan beda. Kalau sahabat itu memang dikala dia senang atau sedih, mesti dia ada pada eh, pertemanan itu. Tapi kalau hanya teman kan berarti hanya kenal sebatas kita dekat, sebatas dekat aja gitu kan, nggak mengenal satu sama lainnya gitu kan. Nah, tapi kan kalau mereka sudah dikatakan sahabat, mereka pasti akan terbuka ketika mereka punya masalah, ketika mereka istilahnya kayaknya lagi nggak kayaknya suntuk atau apa gitu ya, mereka tidak suka sama ini kan mesti diceritakan ke temannya itu kan. Adanya mereka tidak percaya ke orang lain, mungkin dia pernah bicara ke temannya, tapi ternyata temannya itu tidak memberikan sesuatu pencerahan pada dirinya, dalam artian dia tidak bisa keluar dari permasalahannya, dan dia mungkin ya, mungkin sebagai seorang teman dia tidak menjadi pendengar yang baik, dia lebih mengecas ke temannya itu ketika dia bercerita, atau dia itu istilahnya tidak percayanya kepada teman, mungkin ketika kita bicara dengan temannya itu dia malah menceritakan ke orang lain padahal itu sebuah istilahnya aib bagi dirinya, mungkin seperti itu mungkin. Dan cara penanganannya itu berarti ya itu satu, ketulusan, intinya ketulusan. Orang yang tulus, orang yang tidak tulus itu kan bisa kelihatan ya, bisa ya, kelihatan dari apa itu ekspresinya, dari gestur tubuhnya kan itu bisa kelihatan. Artinya itu yang dibutuhkan hanya ketulusan kayak gitu. Sebenarnya itu paling utama dulu itu. baik Ibu, terima kasih. Eh, Kiranya cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dina yang sudah menyempatkan waktunya untuk membahas kesehatan mental pada anak dan remaja pada hari ini. Kurang lebihnya mohon Sama-sama. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.